workshop peningkatan kapasitas daerah dalam rangka percepatan penanganan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kota Gorontalo. Nah, mengawali acara pada hari ini, kita akan mulai dengan talk show. Nanti akan menghadirkan 4 narasumber dan 1 narasumber yang akan memaparkan tentang bagaimana rencana pencegahan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kota Gorontalo. Untuk itu, saya mengundang para narasumber untuk dapat naik ke panggung, dan nantinya 1 orang narasumber, yaitu Kepala Dinas Perkim Kota Gorontalo, akan memaparkan tentang substansi dari dokumen RP2 KPKPK, dan nanti akan ditanggapi melalui talk show oleh 3 orang narasumber, dan nanti Bapak Ibu hadirin sekalian mengajukan pertanyaan ataupun kita akan berdialog sebentar apa yang sudah dipaparkan oleh Kadis, dan nanti juga dalam talk show yang akan dilaksanakan sebentar. Baiklah, untuk talk show pada hari ini kami mengundang dengan hormat para narasumber. Yang pertama, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo, Bapak Insinyur Bapak Heru Zulkifli Talib SP MTP. Kemudian narasumber yang kedua, kami mengundang berikutnya. Ini ada Kadis Perkim Provinsi Gorontalo dan juga Kepala Balai BPP, nanti akan bergabung dengan kita sekalian pada saat acara kelangsungan. Kadis Perkim Kota Gorontalo, Bapak Heru Zulkifli Talib SPNTP, untuk memaparkan bagaimana proses dan juga substansi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh atau dokumen RP2 KPKPK di Kota Gorontalo. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Gorontalo. Selamat datang buat Pak Kadis Perkim Provinsi Gorontalo. Tadi Bapak sudah langsung diundang ya, kami mengundang Bapak Kepala Dinas Perkim Provinsi Gorontalo bersama Ibu Kabalai Provinsi Gorontalo untuk dapat naik ke panggung. Yang saya hormati Ibu Kepala Bapeda, Bapelitbang Kota Gorontalo, yang juga beliau adalah Ketua Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo. Yang saya hormati teman-teman dari BPPW Provinsi Gorontalo yang sempat hadir. Yang saya hormati teman-teman dari Dinas Perkim Provinsi Gorontalo yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD, Bapak Ibu Camat sekota Gorontalo yang sempat hadir, Bapak Ibu Lurah dan Bapak Ibu Ketua atau Koordinator BKM Kelurahan, Bapak Ibu hadirin yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-satu, yang semuanya insya Allah saya hormati dan insya Allah semua kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk talkshow pada hari ini saya akan menyampaikan proses dan substansi dari penyusunan dokumen RP2 KPKPK, yaitu sebuah dokumen panduan dalam
proses penyusunan kebijakan di bidang penanganan kumuh di setiap daerah. Untuk itu Bapak Ibu saya mohon izin untuk ini adalah 35 kelurahan yang memang berdasarkan hasil identifikasi itu terdiri atas kelurahan yang masuk pada kategori kumuh, kemudian yang 18 kelurahan, kemudian yang masuk pada kategori terduga kumuh itu ada 17 kelurahan. Dan untuk dalam kaitan dengan agenda pengurangan luasan kawasan kumuh di Kota Gorontalo, maka kita menggunakan dokumen ini sebagai instrumen kebijakan. Dokumen ini nantinya akan berisi rencana-rencana kebijakan dan strategi dari pemerintah Kota Gorontalo yang nanti akan dipadukan dengan dokumen RPLP yang kemarin sudah dilakukan proses review dan updating di setiap kelurahan. Sebentar nanti kita akan melaksanakan DES. Dari DES itu kita akan memilih mana yang paling prioritas di setiap kelurahan yang terkait dengan upaya penanganan kawasan kumuh. Untuk prioritas tentunya prioritas satunya yang masuk pada deliniasi RT ini. Jadi biar banyak kelurahannya, tapi kalau dia tidak masuk di deliniasi, berarti itu belum prioritas untuk kumuh. Karena ini memang betul-betul dokumen berkaitan dengan peningkatan kualitas dan pencegahan kawasan kumuh di Kota Gorontalo. Baik Bapak Ibu, dasar dari penyusunan dokumen ini itu berdasarkan edaran Dinas Cipta Karya nomor 30 garis miring surat edaran garis miring DC garis miring 2020 tentang panduan penyusunan RP2 KPKPK. Sebelumnya nama dokumennya adalah RP2 KPKP. Maksud dan tujuan penyusunan dokumen ini dilakukan untuk menghimpun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Ini artinya bahwa dokumen ini akan menjadi panduan teknis bagi pemerintah Kota Gorontalo dan juga mungkin akan kita tawarkan ke pihak lain dan khusus pemerintah pusat, kemudian pihak provinsi yang mendorong pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Jadi kita harus setiap perencanaan yang kita lakukan dia harus mengarah pada pencapaian target-target dalam SDGs. Saya kira ini indikator yang sudah disepakati secara nasional. Sesuai dengan surat edaran itu ada 7 tahapan dalam penyusunan dokumen ini, mulai dari persiapan, kemudian kita melakukan survei, penyusunan data dan fakta, kemudian ada analisis, penyusunan konsep. Setelah kita analisa, kita menyusun konsepnya seperti apa, konsep pencegahan dan konsep peningkatan kualitas. Setelah itu dari konsep kita beranjak ke rencananya, kita menyusun rencananya, dan terakhir di tahapan ke-7 ada legalisasi. Jadi dokumen ini untuk legalisasinya akan ditetapkan melalui peraturan wali kota. Nah untuk itu kita sudah membuatkan simulasi dalam dokumen itu yang berkaitan dengan kondisi faktual, isu strategis, kemudian ada kebijakan penanganan seperti apa yang berkaitan dengan misalnya persoalan berkembangnya pemukiman di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Nah ini salah satu faktor penyebab kumuh juga itu karena ada yang membangun rumah atau tempat hunian di tempat yang tidak sesuai, sehingga itulah kemudian yang mulai menimbulkan benih-benih kekumuhan. Dan kalau terus dibiarkan, akumulasi dari praktek-praktek pembangunan yang di lokasi yang tidak sesuai itu menimbulkan sebuah kawasan yang makin hari makin meluas. Mudah-mudahan tahun-tahun depan kita bisa mendapatkan lagi alokasi untuk daun tambahan sehingga komitmen melalui DAU kita setiap tahun minimal 100 juta itu bisa akan meningkat dan itu menjadi sebuah peluang bagi kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan secara lebih terpadu sehingga kalau boleh setelah ini tidak ada lagi yang masuk di terduga itu sudah bebas kumuh semua. Kemudian begitu juga aspek kondisi lingkungan.
Saya kira semua kriteria tadi kita buatkan pemetaan kebutuhan penanganannya, baik peningkatan maupun pencegahan. Tinggal nanti dari rencana aksi itu akan menunjukkan untuk setiap rumusan kegiatan ini lokasinya di mana. Saya yakin bahwa semua yang diusulkan oleh Bapak Ibu di RPLP itu berkaitan dengan ini sebenarnya. Cuma lokasinya di mana, volumenya berapa, itu nanti yang akan masuk pada rencana aksi yang merupakan pilihan ya. Jadi yang terpilih dalam rencana aksi itu adalah yang betul-betul prioritas di tingkat kelurahan. Semua kelurahan nantinya akan ada prioritas. Cuma pilihan penanganannya, pentahapannya tentunya itu berdasarkan kondisi keuangan di daerah pada tahun berjalan itu. Ini dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ditujukan kemana? Ya, ini ada mungkin beberapa input informasi ya. Pertama, untuk program Kotaku sendiri, informasi saja bahwa tahun depan itu dana loan kita memang sampai 2022. Tapi prioritasnya skala kawasan. Kalau menggunakan dana loan. Tapi informasi dari Buka Balik tadi saya kira menggembirakan karena skala lingkungan kita kan sudah close tahun ini. Jadi kalau dia menggunakan APBN murni, ya itu berarti ranahnya di DPR. Mudah-mudahan tahun depan masih ada skala lingkungan. Itu informasinya. Tapi dana loan kita itu masih sampai close 2022. Tapi khusus skala kawasan. Sekarang memang ada beberapa provinsi kota yang sudah lelang dini. Tapi kita sebetulnya kota itu bisa antisipasi kalau ada kabupaten kota yang batal. Karena biasanya setiap tahun lelang itu ada kota kabupaten yang batal. Sehingga kalau dokumen semuanya kita lengkap, sebetulnya itu bisa menjadi cadangan itu kalau misalnya kita antisipasi. Saya kira tetap kita koordinasi dengan melalui balai, karena memang Santor ini belum masuk prioritas di dana loan kita. Beda kalau waktu 5B itu memang masuk prioritas di dana loan, masuk di prioritas Kotaku. Tapi mudah-mudahan tahun depan kita masih punya waktu, mudah-mudahan ada beberapa kota yang contoh terakhir itu di Kediri, Jawa Timur itu tercancel. Nah, apakah itu bisa menjadi pintu masuk bagi kita? Saya kira nanti kita kondisikan. Itu yang pertama. Jadi kalau skala lingkungan tahun depan itu kalau isunya memang APBN murni. Jadi keputusannya di DPR pusat dengan Komisi 5 atau dengan Kementerian PUPR. Mudah-mudahan tahun depan dan sampai 2024 itu skala lingkungan masih ada. Karena itu IBM ini kan jadi Miss Universe di daerah dapil masing-masing ya. Jadi ini akan menjadi menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, target provinsi itu yang disampaikan Pak Kadis tadi, di kota itu memang di Donggala dengan di atas selatan. Di Donggala dengan di atas selatan dan di atas 10 hektar. Perhitungan kita terakhir yang diintervensi oleh kota, karena di atas selatan tahun ini dapat 1 miliar, di Donggala itu 2 tahun betul-betul kita intervensi. Perhitungan terakhir itu sudah tidak umum. Donggala dengan di atas selatan. Jadi sebetulnya secara target APBD provinsi yang 109 hektar di 9 lokasi itu sudah tercapai. Sehingga yang targetnya kota mungkin dimasukkan lagi di APBD berikutnya, target RPJMD berikutnya. Itu maksudnya. Jadi kalau sudah prioritas di kota jangan ditinggal. Karena masih ada 3 lokasi yang di atas 10 hektar tidak salah dan di kota. Nah, itu masuk di target RPJMD provinsi berikutnya. Kebetulan saya diskusi tadi dengan Bapak Ibu Kadis yang dari Perkim, mungkin dari target berikutnya. Jadi di Kadis Perkim kota tidak usah khawatir, dokumen tadi juga akan intervensi oleh provinsi karena ada kewenangannya di situ. Yang 206 itu ada kewenangannya juga provinsi di situ. Jadi untuk perhitungan kita di atas selatan, perhitungan terakhir itu sudah tidak kumuh karena pemerintah kota membangun TPS 3R karena di sana masalah beratnya kan di sampah, sistem dan sarananya itu skornya 5. Saya tadi intervensi di 2 kawasan Ratu Selatannya sudah tidak kumuh. Jadi secara target RPJMD provinsi sebetulnya 109 hektar itu bisa tuntas tahun depan. Jadi berikutnya masukkan lagi di kota yang ada 10 hektar mungkin Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan satu kawasan ataupun wilayah itu jadi kumuh? Saya rasa ini belum ada yang membicarakan ini, belum ada yang berbicara tentang itu. Yang dibicarakan penanganan, pencegahan, penyebab kumuh itu sebetulnya apa? Nah, ini perlu kita bedah di sini. Yang pertama, ini sesuai pantauan kami selaku masyarakat, saluran
Kenapa saya katakan saluran? Saluran induk yang ada di tengah-tengah kota ini itu penyebab utama kumuh yang ada di pelosok-pelosok ataupun di dalam di jalur-jalur yang ada. Saya berikan contoh. Saluran yang ada di kelurahan kami, saluran induk, sudah sekian tahun, sekian lamanya kami usulkan pembenahan dan lain-lain, tapi toh seperti itu tidak ngalir, sehingga pada saat hujan dia masuk ke rumah-rumah masyarakat membawa sampah dan lain sebagainya, terlihatlah kumuh lokasi itu. Satu. Yang berikut persoalan pasar. Ini juga kita abaikan, kita lihat ini fenomena biasa-biasa saja, tapi ujung-ujungnya dia menyebabkan pandangan itu kumuh. Saya berikan contoh, pasar Kelurahan Bugis yang sudah sekian tahun, pasar Kamis. Hari ini hari Kamis, setelah penjual dari berbagai macam daerah datang berjualan di situ, mereka pergi, wilayah yang ada di situ itu ditinggal jadi kumuh dan berhari-hari lamanya. Ini yang kami kita harus pikirkan bersama. Yang berikut persoalan banjir, tanggul dan lain sebagainya. Apabila banjir datang, setelah banjir masyarakat ataupun daerah itu jadilah kumuh. Bagaimana penanganan ini? Dan ini kami butuh kejelasan dan pemikiran yang serius. Dari tahun ke tahun saluran dan lain sebagainya ini belum ada penyelesaian sampai dengan hari ini. Mohon dari bapak-bapak yang punya pemikiran tentang teknis menangani kumuh ini, memang kalau berbicara kumuh tentang program Kotaku itu ada penelitian sendiri. Tapi secara global, secara besar, kumuh itu terlihat dari hal-hal yang tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Masih dulu kumuh yang sudah berkurang, iya, dengan program Kotaku. Saya garis bawahi saja Pak, program Kotaku. Kenapa? Karena ini sangat paling membantu. Terima kasih Pak Ben. Mohon maaf Pak Ben tidak ada Pak tadi, Pak Ilham. Ya aduh, beliau-beliau ini Pak, orang-orang yang sering mendampingi kami sebagai BKM, sampai kami tahu bagaimana waktu itu ada untung atau rugi tidak dari pekerjaan. Fasilitator ada Pak? Iya. Sehingga sakit itu panjang saya menguraikan ini supaya clear semuanya. Salah satu contoh Pak Gadis, mau kita mau kerja yang 100 meter dengan anggaran misalnya 50 juta, bagaimana itu 100 meter menjadi masalah? Kalau kontraktor mau bikin 100 meter, mau bikin jalan 300 juta, atau 50 juta, boleh. Kualitasnya bagus. Kenapa Pak tidak difungsikan kami BKM yang punya hak di situ di dalamnya, bahkan tercatat di notaris. Anggaran besar orangnya yang bekerja, BKM tidak ada di bangga-banggakan. Apakah BKM itu mau mencari pahala terus? Boleh, boleh. Yang orang aku batari boleh. Anggaran Bapak yang di provinsi. Kalau kota kami tahu APBD kita di bawah Pak. APBD murni banyak. Bisa tidak? Dari Belgia. Kita mau minta data apa Bapak? Di fasilitator ada, BKM ada. Mau eksekusi yang mana Pak? Kita siap Pak. Tapi jangan kalau ada anggaran sudah diminta datanya dari kami, sudah kami susun begitu kecil, setelah dihitung orang ketiga yang kerja Pak. Biar aja BKM yang kerja Pak. Memang mau kita tantang itu. Dari kemarin itu sudah tantang dari beberapa tahun kemarin kita BKM, sehingga sampai saat ini BKM kalau ada rapat provinsi sudah tidak pernah diundang lagi. Karena kalau memang selalu buku hantam seperti ini, kita buka aja Pak. Berikut yang kami berharap Pak, data kumuh yang sudah ada disampaikan oleh korkot kita, fasilitator kita Pak. Kayak di Baku 1 Pak. Alhamdulillah kemarin dengan dana CFV ini sangat membantu. Dari segi apa? Terdampak ekonomi. Gaji 110 satu hari. Kita kerja dari jam 6 sampai jam 1 siang selesai.
clear Pak. Sedimennya yang kayak begini, tingginya Pak, selesai. Tapi cuma 3 bulan, ada lagi sedimen. Kenapa? Karena cuma seperti itu, perbaikan tidak ada, duitnya positif dikasih. Hitung-hitung lagi. Insya Allah ini ada kabalai kita yang begitu yang terhormat tinggi dari balai. Mohon Bu, tidak usah segan-segan Bu, ikut angkat saja. Dan kami BKM siapa PKP itu. Kalau memang mau jujur kita seperti itu. Persoalan audit BKM. Tiap tahun di audit Pak Ben, Pak Ilham ya. Ada anggaran tidak punya anggaran di audit. Yang mengaudit Pak bukan aja Pak, orang luar, independen Pak. Tidak ada orang lokal Pak dari Makassar Pak. Ya Pak Ilham Pak Ben. Tapi kalau ada proyek kecil-kecil orang pun ditambah lain. Ini BKM di audit 0 Pak ya, 100%. Pak, bersih, tidak ada korupsi di dalam. Mau nggak Bapak-Bapak? Mau Bapak BKM? Mau bantu BKM? Tidak usah Pak, kalau cuma 50 juta, saya ikut motor. Mau jadi 100 juta boleh. Kenapa Bapak? Karena kita mau bikin satu rumah dengan 1 unit. Kalau 37 juta Pak kali-sekali sama kita Pak, jadi gagas sekali itu Pak. Yang kasih biaya ketiga. Karena sebelum kita mau eksekusi rumah Pak, kita mau tanya swadayanya di mana. Kalau orang miskin mau swadaya, siapa kan keluarga yang kaya, minta sama dia Pak. BKM itu sudah lakukan, tepuk tangan BKM. Seperti itu kita mau cari swadaya Pak, bukan mau cari swadaya. Nah, kita mau cari swadaya seperti apa? Ini orang miskin maka mau minta swadaya kan nggak masuk akal Pak. Cuma cari keluarganya sampai orang kaya. Dan itu BKM sudah lakukan. Sedangkan orang Cina berbawa 4 orang kok. 37 juta cuma hanya begitu. Modelnya Pak sudah tahu. Jadi saya mau dibanding itu produksi BKM. Cuma dia itu. Kasihan kontraktor cari itu. Kalau orang mencari amal Pak. Iya. Nah saya suka saja Pak. Supaya ini kapan nanti kita mau betul seperti ini. Pas aku mengalir dari Pak Kadis. Kalau di Gunung itu harus di Gunung itu. Begitu juga Ibu Balai baru kemarin ketemu saya di Wongsi di Mufida. Seperti ini aja Bu. Kalau masih ada sama Ibu SHT, air anggaran begini kan KM job. Ada Bu ya? Saya kemarin waktu evaluasi pekerjaan kami CFD tadi bingung dia. Pak boleh ini Pak boleh. Ada SHT itu yang di pinggiran begini dia bikin itu pakai cuma 6 kepala. Itu orang tidak pakai 6 ke 8. Anggaran pasar lagi. Masa tidak dibutuhkan itu? Tapi itulah kenyataan nomenklaturnya yang harus dikerjakan oleh pihak ketiga BKM Perobatan Muda itu. Nah ini makanya saya heran Pak, kok kita mengerjakan kita juga tidak dipercaya, padahal kita diaudit Pak yang tahu BKM. Nah, saya serahkan Pak Ilham, Pak Ben, silakan Bapak-Bapak lebih anggaran di sana, nanti kita di belakang Bapak. Insyaallah kita siap. Kira-kira Pak, ini cuma unik-unik saja Pak, mohon izin, mohon maaf Pak, kami buka sengaja ini agar supaya kita tahu bahwa teman-teman BKM kita sudah melakukan satu pekerjaan yang suci dan tidak punya apa-apa di dalam, walaupun pekerjaan yang ratusan juta, operasional cuma 5 juta. Itu pun 5 juta setengah mati mau ambil. Iya, tuh buka saja. Foto audit lagi di dalam. Kira-kira begitu ya? Kalau lurah-lurah tahu itu. Lurah-lurah tahu kalau Pak Camat sering apa ini? Kalau lurah-lurah tahu itu. Jadi itu Pak Kadis, siapa tahu kalau dari Pak Kadis Provinsi, oh iya Pak Kerja sudah insentif BKM ada di dalam. Terima kasih. Apalagi Pulau kasih izin boleh. Terima kasih. Jadi ini mohon maaf, mohon izin. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Heru ya. Unik Pak Politora, orang beberapa bulan. Kalau Pak Kadis Provinsi kalau sudah beberapa direktur BKM siap tolong undang di Provinsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti melihat, saya mulai membuka peta satu kawasan itu kemarin kalau tidak salah limbah ya, limbah itu kalau Pak, saya mohon maaf kalau saya salah, limbah B,
saya melihat semua masing-masing sebenarnya sektor ada di dalamnya. Semua sektor menyentuh kawasan itu, tetapi tidak sinergi. Sebenarnya babanya kalau kami dari kota, dari BPPW sendiri kan terkait lingkungannya ya, karena kita memang masalah kalau bukan reguler ya IBM itu terkait masalah kawasan sektor untuk penanganan lingkungannya. Nah, kami menyentuhnya situ drainase, jalan, apalagi biosanitasinya, air juga kalau itu pun kemarin di Donggala ya kami sudah menyentuh untuk airnya. Tetapi dari sektor lain juga mesti harus ada seperti untuk lingkungannya dari sampahnya. Sebenarnya kami juga sudah membangun TPS 3R di beberapa kawasan, dimanfaatkanlah kawasan TPS 3R itu untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Karena salah satu faktor kumuh juga itu sampah, loh. Sampahnya yang buang sembarangan ya. Sekarang saya lihat sampah sudah mulai bertebaran di mana-mana. Saya lihat ada satu sampah tertaruh di situ, semua orang kira membuang sampah di situ. Sebenarnya itu tidak. Mestinya ada setiap titik ada TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Itu sebenarnya yang bisa memilah antara yang kuning, hijau dan merah, yang bisa direduce, yang bisa diolah, yang bisa dimanfaatkan kembali, dan yang tidak bisa yang dibuang di TPA Talumeri itu, seperti itu. Jadi saya coba melihat kemarin, saya sudah memetakan semua sektor bisa masuk. Jadi begitu saya lihat sebenarnya dari Satgas Perumahan juga bisa masuk. Mereka sudah bisa membangun rumahnya, karena kalau kita melihat data yang ada dari masing-masing kelurahan itu sudah tercantum dari BNPB, mereka sudah mencantumkan bahwa mereka butuhnya air, mereka butuhnya tempat sampah, mereka butuhnya sanitasi atau drainase ataupun pilihan lain. Nah itu yang tidak kita sentuh. Mestinya kalau sudah ada data seperti itu, duduk bersama ya di Pokja, kita bahas itu sama-sama. Akhirnya satu kawasan itu bisa 0% kumuhnya. Kita bicara satu kawasan saja, tidak usah satu provinsi atau apalagi satu kota ya, apalagi satu provinsi, satu kawasan saja sebenarnya itu bisa. Jadi dalam rangka pencegahannya, pencegahan untuk kawasan kumuh tersebut. Jadi mungkin itu Pak dari balai terkait anggaran atau tadi ada SHT. Kalau kami tidak bisa mengenai SHT ya Pak. Tanya Pak Ilham dari Kotaku bagaimana mereka mengelola keuangan yang ada, karena keuangan uang dari kami itu memang betul-betul langsung ke masyarakat ya Pak Ilham ya, tidak ke kami dan betul-betul diolah. Dan alhamdulillah kemarin setelah kami rapat dengan Ibu Dirjen, kami semua diundang kepala balai terkait kegiatan IBM. Alhamdulillah Gorontalo tidak masuk dalam kategori kuning dan merah. Alhamdulillah bikin applause untuk Pak Ilham dan tim kota apalagi untuk kotaku yang sudah 100%. Terima kasih, dan itu mungkin kerjasama dengan para BKM yang ada di masing-masing kelurahan yang dalam rangka pengurangan kualitas kumuh. Mungkin itu Pak, ada hal lain mungkin yang bisa saya tidak catat. Ya, Mungkin Pak Pak Kadis masuk mungkin Pak ada yang Kadis. Tepuk tangan buat BKM Kota Gorontalo. Sebenarnya nih gaung BKM Kota Gorontalo sudah dengar dari lama Pak Kasma. Mulai dari zamannya Ibu Novi sampai Heru. Cuma kalau saya mau kasih duduk semua ini BKM yang ada di Provinsi Gorontalo, Kota Buang jauh ini dia. Mohon maaf, bukan kami tidak percaya dengan BKM Kota Gorontalo, sangat percaya Pak. Cuma tadi saya bilang, mata anggaran kami satu Pak, perlakuannya harus sama. BPKT, siapa yang naris bikin ini di Kota Gorontalo nggak kasih BKM, yang lainnya enggak. Aduh, itu tadi. Saya bilang tadi kan saya terbelenggu dengan peraturan yang ada. Tapi ini tantangan buat saya. Pokja PKP juga begitu. Kota Gorontalo lupa lari sendiri gitu. Saya juga bisik-bisik, coba nih lihat kamu. Mohon saya melayu-melayu sedikit ya. Saya kira teman-teman mengerti semua di sini. Kadang-kadang kalau mau melayu asli Indonesia saya susah. Padahal saya bukan orang Gorontalo. Saya lahir besar di Papua, nanti kuliah di Manado, dapat mau Gorontalo, nah, yang di sini Jongana, kan gitu. Yang kemana-mana lagi. Nah, saya bersyukur.
Dan ini sudah dijawab oleh diinfokan oleh Ibu Kadis bahwa kita orang duduk sama-sama, tidak bisa cuma BPPW saja, perumahan saja, dinas tertib provinsi saja. Semua mesti duduk Pak, PU-nya. Apalagi masalah drainase. Drainase ini masuk indikator, salah satu indikator kumuh Pak Ilhamnya. Mulai dari buangan rumah tangga masuk di saluran kecil permukiman, kemudian dia bawa ke saluran pembuangan seperti yang Pak Aton bilang tadi, apa itu? Saluran apa? Tangki dapat. Nah itu kalau tidak kita bicarakan secara terintegrasi, begitu air laut naik, air sungai naik, orang buang sampah juga cuma taruh di saluran, selesai dia. Kan gitu kan? Akhirnya kita cuma pusing dan habis energi kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sesaat. Tadi yang Pak Aton bilang, cuma angka ragu-ragu, sudah. Sementara itu bersih 1-2 hari, datang pulang hujan, kenapa lagi ada sampah, taprok lagi, banjir lagi. Apalagi dengan masih ada kebijakan, mohon maaf, memang masyarakat kita itu tantangan buat kita, terutama provinsi ya Pak Desperkin, Pak Heru, pasar mingguan atau bukan pasar harian. Kalau pasar harian kan kontinu dia. Oh ya, sampahnya produknya sekian tiap hari, strateginya mesti begini. Kalau pasar mingguan, yang Pak Aton bilang tadi, orang datang dari mana tidak tahu, mencari di kota Gorontalo, di pasar Bugis, rabu-rabu dia udah batui sekian juta misalnya hari itu, dia kasih tinggal tuh sampah-sampah di situ. Jadi terima kasih masukan ini, dan ini coba kami akan masih sama kegiatannya seperti tahun ini. Ada kegiatan-kegiatan lain juga ya? Mohon maaf saya lupa sampaikan, kalau kegiatan kotaku insya Allah masih berjalan. Hanya kemarin yang masalah pendanaannya yang berubah, tadinya loans jadi APBN Murni. Mungkin itu, tapi mekanismenya mungkin masih akan dibahas di tingkat direktorat, dan itu belum kami disampaikan. Tetapi kemarin waktu dari Direktur PSPIP sudah menyampaikan bahwa kegiatan untuk IBM, karena itu masalah istilahnya kalau di DPR RI itu adalah salah satu lahan mereka lah istilahnya ya, untuk kegiatan. Itu yang menjadi prioritas mereka, dan ini dari Cipta Karya juga telah merupakan kegiatan garda terdepan kami untuk IBM tersebut. Mungkin jadi jangan berkecil hati, mudah-mudahan kegiatan kotaku masih tetap berjalan di Kota Gorontalo maupun Kabupaten Gorontalo. Hanya diharapkan mudah-mudahan bisa ke kabupaten lainnya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjalankan amanat dari Permen PUPR nomor 20 tentang kelembagaan Pokja ya. Nomor 20 apa enggak? Saya lupa. Nomor 20 ya. Ya, alhamdulillah semua di kabupaten dan kota sudah memiliki kelembagaan itu melalui SK Bupati Wali Kota ya Pak. Cepat sekali. Dan kita nomor 1 gitu di Indonesia. Bingung mereka, kok bisa Gorontalo bisa? Ya alhamdulillah. Saya mesti angkat di muka balai supaya banyak kotoran dananya kemari gitu kan. Tapi memang peran pemerintah pusat cuma tidak sedikit gitu, terutama dari segi pembiayaan. Betul sih, cuma rapat makan minum rapat, bikin workshop kayak gini, tapi efek dan dampaknya luar biasa. Semangat ya, saya minta teman-teman BKN jangan kendor. Masalah mau diaudit berapa kali itu urusan dunia Pak. Allah sudah mencatat itu, saya yakin gitu, ya. Mohon maaf saya pakai keyakinan saya, tapi Tuhan pasti melihat itu sekecil. Till I get up, time is barely on our side. Terima kasih Pak Kadis. Nah, secara roadmap ini sebenarnya yang kita sampaikan pada hari ini melalui Dinas Petkim ada untuk penanganan 7 kondisi tanah. Bapeda sendiri sementara saat ini sedang menyusun juga berbarengan dengan ini adalah untuk RP3KP, itu rencana pembangunan dan pengembangan perumahan yang memang jadi syarat dari buka balai. Saya ini teman dekat dengan beliau, tapi pada saat RC tidak terpenuhi, gugur semua ini bareng. Ya. Jadi saya setiap saat memulai selalu biasa
sampaikan, Bu Kadis ini belum ada pokoknya sama dengan kita todong-todong dan pistol, sehingga Pak Kadis Dewa sampaikan kita pertama buat karena beliau selalu mengingatkan ini dulu penuhi baru saya kasih ini. Jadi ibaratnya kita minta ke bunuh, mana dulu ini, jangan dulu minta, mana dulu penuhi. Nah ini yang kita bereskan dalam sisi dokumen. Nah di dalam roadmap penanganan kumuh kita sampai dengan 2024 dalam 7 aspek ini sudah sangat jelas disampaikan tadi berapa kebutuhan. Hanya memang yang harus di dalam Pak Kadis di dalam dokumen ini adalah peran dari masing-masing sektor yang disampaikan tadi oleh Ibu Kabalai. Di mana sih perannya Balai Sungai? Di mana sih perannya penyedia perumahan? Nah ini memang kolaborasi yang luar biasa. Kita harus sama-sama bekerja, sama-sama ada di situ. Jadi tugas Bapeda itu adalah bagaimana dengan capaian dalam roadmap ini di 7 item yang disampaikan dalam aspek permasalahan mengelaborasi dari masing-masing OPD yang bertanggung jawab. Nah, di sini nih yang belum kelihatan. Jadi sehingga mungkin saran saya dalam kesempatan yang berbahagia ini ada teman-teman yang memang merumuskan luar biasa tim saya Pak ya. Tim Pokja, PKP, BKM, Pak Ilham, Pak Amit, Pak Am, Pak Ben dan teman-teman ini. Ini kalau saya bilang Pokja yang ada di Kota Gorontalo yang paling solid Pak yang saya hadir ini adalah Pokja PKP yang dulu kami sebagai sekretaris kemudian sekarang menjadi ini saya terus selalu saya sampaikan di dalam rapat Pokja apa saja Bapeda sekarang ada 7 Pokja dan selalu saya mengambil contoh adalah Pokja PKP. Jelas apa yang akan dilaksanakan, target-target yang dilaksanakan dalam grand strategi itu jelas terukur. Pokja-pokja lain saya evaluasi Pak, kadang hadir kami sampai di rapat hanya menyusun ini, setelah itu selesai pulang. Besoknya mengevaluasinya di mana, targetnya apa, selesainya apa, berikutnya lagi pertemuan, itu lagi yang dibahas. Yes. Nah kalau PKP ini roadmapnya jelas, apa yang akan dibutuhkan ini ya. Dari ketua Anda, roadmap yang sudah kita susun ini mungkin tambahan Pak tadi adalah keterlibatan semua pihak untuk masuk di sini. Mungkin juga dengan kerangka anggaran yang ada. Misalnya di dalam penanganan untuk target pertama 24% ya. Yang teman-teman ini sudah paham sebenarnya 24% kumuh ini apa sih yang akan kita intervensi? Dinas mana yang akan masuk di sana dalam konteks kegiatan apa? Dari provinsi mungkin akan mengambil apa kalau secara nasional di Ibu Kabalai apa yang akan kita perankan di sana. Kalau ini Santorini yang menjadi tugas kita terbesar saya kira luasannya adalah di Santorini. Nah ini yang akan kita mainkan nantinya. Bagaimana keterlibatan Pak Alwi ini tidak diundang ya sebagai pembanding. Mestinya Pak Alwi ke Balai ada Pak ini Pak tanya nih Satker Perumahan. Nah ini juga berarti kan kalau kolaborasi yang diminta oleh Ibu Kabalai tadi mungkin kita akan mengerucutkan kembali mengundang nanti secara teknis dari Balai Sungai Balai ini untuk duduk sama-sama lagi melihat strategi apa yang akan dipakai. Mumpung tadi ada kembali lagi lampu hijau kan, lampu kuning ya Bu Nur untuk bisa duduk. Memang ini kolaborasi gampang diucapkan tapi sulit. Jadi saya kira tambahan dari kami dalam roadmap yang sudah disusun targetnya ini ada disampaikan Pak Kadis tadi Pak Yani. Hanya saja memang harus kita breakdown lagi melalui dokumen ini keterlibatan semua pihak dalam kolaborasi menuju penanganan kumuh. Kalau sampai dengan 2022 ada 31%, siapa tahu provinsi nanti bisa sumbang apa di situ kalau memang masuk dalam delineasi Kota Gorontalo sampai nanti menuju 87% tuntas kumuh apa-apa saja yang akan. Secara program kegiatan sudah ada di sini, hanya keterlibatan dari setiap pihak itu yang harus kita pertegas lagi di dalam dokumen ini. Saya kira itu Pak Yani, terima kasih.
close till I get up. Time is barely on our side.